Seorang wanita cantik datang dengan mobil mewah ke rumah orang tua pacarnya yang bekerja sebagai satpam di desa. Ketika dia melihat bahwa rumah pacarnya begitu miskin hingga tidak memiliki toilet yang layak, wanita cantik itu langsung menginjak gas dan pergi. Dan pacarnya, setelah wanita itu pergi, kehilangan semangat, hanya berjalan-jalan di jalanan. Namun, dia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang direktur wanita yang lewat. Tak disangka, dia melihat bahwa ayah direktur wanita itu akan segera menemui Tainan. Bahkan tidak akan bertahan lebih dari 3 detik. Setelah mendengar itu, wajah direktur wanita itu menjadi marah. Dia mengira bahwa pria itu sedang mengutuk ayahnya. Dia berniat untuk memberi pelajaran kepada pria itu. Namun, detik berikutnya, ayahnya tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Dia langsung jatuh pingsan. Direktur wanita itu baru menyadari bahwa pria itu pasti bukan orang biasa. Dia bahkan bisa langsung mengetahui penyakit ayahnya. Maka, wanita cantik itu segera berdiri dan memohon kepada pria itu untuk menolong. Namun, pria itu dengan dingin menolak permohonannya. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Namun, dia segera dihentikan oleh direktur wanita itu. Lalu, direktur wanita itu memperkenalkan dirinya kepada pria itu. Saya adalah Hu Xiao Xiao, Presiden Grup Hongyun. Asalkan kamu mau membantu ayah saya bersedia melakukan apa saja. Grup Hongyun, Hai Cheng Pertama Group. Pria itu berpikir bahwa perusahaan istrinya sedang ditekan oleh Grup Hongyun dan hampir bangkrut. Jadi dia menyatakan bahwa menyelamatkan ayahnya bisa dilakukan. Namun, CEO wanita itu ingin menghentikan penahanan bisnis terhadap perusahaan istrinya. Dan memberikan suntikan dana untuk mendukung perusahaan tersebut. Masalah kecil, perintahkan. Hentikan semua hambatan bisnis terhadap grup Kingsway, dan berikan mereka investasi sebesar 1 miliar. Malam ini akan diadakan upacara penandatanganan di Hongyun Restaurant. Pria itu mulai bingung setelah mendengar itu. Namun setelah beberapa saat dia tiba-tiba berhenti. Dia mengklaim bahwa dia harus menunggu sampai upacara penandatanganan besok selesai untuk bisa sembuh total. CEO wanita itu tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menerima. Jadi pria itu pun pergi. Kemudian dia pergi ke perusahaan istrinya. Tak disangka, yang menyambutnya adalah sebuah surat perjanjian perceraian. Pria itu tidak tahu apa yang salah. Sekretaris di sampingnya kemudian mengungkapkan kebenarannya. Dia menyatakan bahwa grup Hongyun tiba-tiba menarik tekanan, dan bahkan memberikan mereka investasi beberapa puluh ribu. Sekarang istri pria itu sudah sukses besar. Dan pria ini, seorang satpam miskin, sudah tidak layak untuknya. Kemudian istrinya mengeluarkan kartu bank senilai 1 juta. Dia menyatakan bahwa itu dianggap sebagai uang perpisahan untuk pria itu. Namun, pria itu berkata bahwa semua investasi dari grup Hongyun adalah hasil kerjanya. Namun, istri merasa bahwa pria itu membual berlebihan. Bahkan mengatakan bahwa menikahinya adalah kesalahan terbesarnya dalam hidup. Dan kalimat ini membuat pria itu benar-benar merasa hancur. Maka, dia tanpa ragu menandatangani perjanjian perceraian. Tak lama kemudian, tiba di lokasi upacara penandatanganan keesokan harinya. Ketika direktur wanita melihat pria itu muncul di lokasi, dia mengira dia datang untuk mengganggunya. Namun, pria itu menyatakan bahwa jika dia tidak datang, upacara ini sama sekali tidak akan berlangsung. Namun, orang-orang yang mendengar tidak percaya sama sekali. Zhang Sueyu, kamu sudah cukup mengganggu. Segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Kakak Qianxi, kamu juga bilang aku mempermalukan diri di sini. Yang hadir di sini adalah orang-orang terkenal. Selama mereka tahu bahwa kamu adalah aku, maka, aku tidak akan pernah bisa berbicara tentang hal itu seumur hidupku. King Sue bahkan mengatakan hal seperti itu. Masih belum pergi? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Menghadapi keraguan, pria itu langsung mengeluarkan ponselnya. Memerintahkan direktur wanita untuk segera tiba di lokasi dalam 10 detik. Jika tidak, jangan berharap untuk menyelamatkan ayahnya. Namun, anak orang kaya merasa bahwa pria itu sama sekali tidak buruk. Dia hanya berusaha keras untuk berakting di depan mereka. Mantan istri melihat situasi itu dan mengeluarkan kata-kata tajam. Mengklaim bahwa jika direktur wanita benar-benar dipanggil oleh pria itu dengan satu telepon, dia langsung berlutut dan meminta maaf di tempat. Anak konglomerat itu bahkan berani mengklaim. Dia mengancam akan mencuci rambutnya sambil berdiri terbalik ketika CEO wanita itu datang. Namun, di detik berikutnya,